Orang yang dipakai Tuhan itu pertama, dia pasti beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Tapi maaf, tidak semua orang mendapat kasih karunia itu, ya. Kasih karunia itu adalah sesuatu hal yang sangat kita perlukan di dalam hidup kita dalam mengiring Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia itu adalah satu kuasa Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan secara manusia. Dalam hidup ini banyak hal yang kita nggak bisa selesaikan dengan kekuatan kita. Dan di situ kita membutuhkan kasih karunia. Ketika pertama kali malaikat itu mendatangi Maria, hal pertama yang diucapkan, dia bilang, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Wow, ibu-ibu, luar biasa sekali ketika seseorang itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ya, tentunya bukan wanita sembarangan yang bisa memperolehnya. Yang pertama, dikatakan Maria itu seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Tentunya arti kata perawan di sini bukan hanya belum menikah, tapi dia menjaga kekudusan. Ya, makanya ketika malaikat itu berkata, engkau akan mempunyai seorang anak, akan mengandung. Maria bilang, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saya ini belum bersuami. Ya, padahal dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Dia bilang bagaimana mungkin? Itu adalah sesuatu yang gak mungkin. Ya, dia belum pernah melakukan hal berhubungan seks dengan laki-laki. Karena Alkitab dengan jelas berkata dia seorang perawan. Wanita yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan adalah mereka yang menjaga hidup mereka kudus di hadapan Tuhan. Ingat ibu-ibu, ya, Alkitab berkata Tuhan itu memilih orang berdasarkan pengamatan Tuhan, beda dengan manusia. Kalau manusia itu kadang salah menilai. Ingat ketika Samuel ingin memilih raja yang akan diurapi menggantikan Saul, waktu dia lihat anaknya Isai yang bernama Eliab itu kakaknya Daud, dia langsung bilang ini pasti akan dipilih Tuhan jadi raja. Karena tampangnya gagah, dia seorang prajurit. Tapi Tuhan bilang, Samuel, aku sudah menolak dia. Karena bukan yang dilihat manusia, itu yang dilihat Tuhan. Ibu-ibu, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan? Maka kita ini harus menjadi orang-orang yang masuk dalam kriteria pemilihan mata Tuhan. Amin. Ya, kalau menjadi putri Indonesia itu ada kriterianya. Ya, tingginya itu harus 170, ya. Semampai, semeter tak sampai itu enggak masuk. Itu namanya kriteria. Sebagaimana ya dunia ini punya kriteria, Tuhan juga punya kriteria. Dia memilih seseorang. Nah, apa yang Tuhan lihat dari kita wanita-wanita Tuhan ini supaya kita ini beroleh kasih karunia itu? Ya, yang pertama saya pengen kita baca 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Alkitab berkata begini, 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kasih, ya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya, apa syarat menjadi orang yang menerima kasih karunia Tuhan, dipilih oleh Tuhan? Dikatakan mereka adalah orang-orang yang dipilih. Yesus berkata, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Hari ini kita semua ini terpanggil untuk percaya Yesus, tapi belum tentu terpilih. Ya, yang terpilih itu adalah orang-orang yang masuk dalam kriterianya Tuhan. Ya,
Dikatakan di sana yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita cuma berhenti menjadi orang percaya, menjadi Kristen, kita tidak mau dikuduskan, kita nggak taat kepada Tuhan Yesus, maka maaf, Anda dipanggil tapi tidak dipilih. Hati-hati Bapak Ibu ya, kita hari-hari ini sedang masuk di dalam seleksi Tuhan nih ya, menjelang akhir zaman. Jangan hanya menjadi orang yang dipanggil, tapi mari kita masuk lebih dalam menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, kata firman Tuhan. Itu Yesus yang ngomong loh. Nah, bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang dipilih Tuhan? Yuk kita lebih spesifik masuk bagaimana menjadi wanita Allah. 1 Petrus 3 ayat 3 yang keempat. Ayat 3 dan ayat yang keempat. 1 Petrus 3 ayat 3 dan keempat. Saya yakin semua wanita Kristen pasti hafal ayat ini, karena ini khusus ditujukan untuk para wanita. 1 Petrus 3 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Baca bersama. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin ibu-ibu. Kita boleh dandan, boleh pakai perhiasan, ya, tapi itu jangan menjadi fokus utama kita di dalam hidup ini, amin. Karena banyak orang itu cuma sibuk memikirkan hal-hal yang lahiriah seperti ini, ya, sehingga dia lupa mengejar apa yang utama, yaitu kecantikan manusia batiniahnya. Ya, boleh dandan, tapi Alkitab juga berkata jangan ya merawat tubuhmu hanya untuk memuaskan keinginannya. Ya, kita harus rawat badan kita karena ini adalah bait Allah, tapi jangan sampai berlebihan. Apalagi yang dirawat tubuh terus, manusia batiniahnya nggak pernah dirawat. Ini sesat ini. Ya, bagaimana kita bisa masuk kriteria pilihan Tuhan? Kalau kita ini nggak pernah ya memiliki, dikatakan di sana, yang berasal dari roh yang lemah lembut, yang tentram, dan itu sangat berharga di mata Tuhan. Seorang wanita yang dipilih Tuhan, dia taat kepada Roh Kudus, taat kepada Kristus, dia memiliki hati dan roh yang lemah lembut. Amin. Apa itu lemah lembut? Mudah berubah untuk bertobat. Lemah lembut itu bukan orang Solo ya, yang halo apa kabar, karena sekarang banyak wanita-wanita pret ya, karena belajar public speaking, jadi kalau ngomong senyum terus, halo ibu apa kabar, ya, di mulut senyum tapi hati busuk. Buat apa? Tuhan itu melihat hati kita. Ya, Tuhan menilai hati kita. Jadi biar manusia rohani kita ini menjadi manusia roh yang lemah lembut dan tentram. Kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Artinya apa? Orang yang hidup dalam kekudusan, tidak ada dosa dalam dirinya, ya. Kita masih bisa buat dosa, tapi kita gampang bertobat waktu kita ditegur oleh Roh Kudus. Ya, kita nggak mudah kecewa, nggak mudah marah, ya, tidak mudah sakit hati. Ya, kalaupun ada yang fitnah, ya sudah biarin aja, ya. Doakan dia, amin. Jangan amin-amin di sini tuh loh ya. Padahal ya, ayo Tuhan tuh melihat hati kita. Waktu kita ini menjadi manusia yang wanita yang lemah lembut, kita punya firman dalam hidup kita, memiliki roh yang lemah lembut dan tentram, kita mudah berubah untuk bertobat. Ya, untuk bertobat. Makanya Bapak Ibu, firman Tuhan bilang
Tuhan tuh melihat hati. Tapi ada ayat yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya kemarin sama suami kita share tentang ayat ini ya. Suami saya bilang gini, ternyata yang Tuhan suruh itu kita nih harus jaga hati kita. Karena kita akan bertemu dengan banyak orang-orang aneh. Kita akan bertemu dengan banyak orang-orang yang ya bisa mengecewakan kita. Dan kita tidak bisa mengubah orang itu kan. Urusan kita bukan dengan orang itu loh. Urusan kita dengan hati kita. Makanya yang Tuhan tuh nggak bilang gini, waspadalah, hati-hati jaga mulut orang. Ada ayat Alkitab yang bilang begitu, ya. Karena kita sendiri tidak bisa menjaga mulut orang, ya. Dia mau ngomong apa tentang kita, ya itu haknya dia, karena yang punya mulut, ya mulutnya dia toh. Kita kan nggak mungkin bisa tutup mulut orang. Tapi yang Alkitab bilang itu, saya berdiskusi dengan suami kemarin. Saya bilang iya, makanya ketika kita dengar orang menjelek-jelekkan kita, ya kadang-kadang memang terganggu di hati. Tapi kita harus cepat-cepat dalam nama Tuhan Yesus, ampuni hatiku nih Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ya. Saya kadang kalau dengar orang bilang, Bu saya dengar gini-gini, ibu mau klarifikasi nggak sama orangnya? Ngapain ya, ngapain kita klarifikasi tuh ngapain? Ya kita ini menjadi orang yang dewasa ketika kita dengar sesuatu, orang ngomong tentang kita dan kita cuma bilang, puji Tuhan, aku mengampuni dia, itu top saudara. Engkau sudah masuk dalam kriteria yang Tuhan cari. Ya, nggak usah, ya terus, tahu nggak? Saya tuh kemarin dengar, iya, terus. Bentar, saya telepon dia. Ya, nggak usah lah ya. Ayo kita nih berdoa menjadi orang-orang yang bijaksana. Ibu-ibu, kalau kamu juga dicurhatin orang, kasih temenmu itu nasihat firman Tuhan, amin. Jangan kau semakin menyesatkan temenmu. Ya, ada yang datang curhat, tuh loh suami saya tuh gini-gini, suami kayak begitu modelnya, kenapa juga kau masih setia sama dia? Nah, ini setan ini ya. Ingat, yang memberi nasihat tidak sesuai firman Tuhan tuh temannya setan. Ya, jangan dikasih celah ya. Nggak apa-apa itu kebuka handphonenya dan nggak tahu cara matiinnya. Ya. Jadi kita tuh berdoa supaya hari-hari ini kita menjadi alatnya Tuhan. Ketika ada orang datang sama kita, jangan tambah dikompori, ya dinyalain api. Ya justru kita ini menenangkan, menenteramkan, karena kita punya roh yang lemah lembut, yang menenteramkan itu. Kita bawa dia, nggak usah terlalu didengar, nggak usah terlalu dipeduli. Yang penting kamu tetap cari Tuhan. Ya, itu kita jadi orang-orang yang dipilih Tuhan loh. Untuk bisa hari-hari ini untuk saudara jadi penuai, untuk saudara bisa jadi orang yang dipakai Tuhan. Saudara nggak usah sekolah Alkitab dulu, saudara nggak usah cari gelar apa dulu. Ya, tapi ayo jadi sekelilingmu tuh banyak sekali orang yang membutuhkan firman Tuhan loh. Ya, kalau ada teman yang mau curhat, aku mau curhat dong. Iya, ya dengerin aja, jangan dia baru curhat langsung, mau denger nggak? Tadi sih itu curhat loh sama saya. Mau curhat apa? Sambil ngopi yuk. Ya di Senayan City yuk. Nah ini bahaya ini. Ya bahaya ini. Ayo jadi orang yang punya roh yang takut Tuhan. Menjaga rahasianya orang. Mendoakan orang. Ya saya berdoa kalau kita semua jadi ibu-ibu yang begini. Wah sudah banyak orang diselamatkan, dimenangkan. Karena kenapa Bapak Ibu, ya kita ini dipanggil Tuhan, goal dari kekristenan itu adalah ketika kita ini dipulihkan dan kita bisa memulihkan orang lain. Ya. Dan dikatakan tadi di sana kita membutuhkan kasih karunia. Ingat ya, perhiasanmu itu jangan secara lahiriah saja. Ya boleh berdandan jadi cantik itu boleh ya, tapi jangan kebangetan gitu ya. Apalagi kita nih, pokoknya perhiasan kita tuh segala-galanya bagi kita.
Kita pikir kalau kita pakai sesuatu yang mewah itu terus wow gitu. Ya, terus orang akan lihat, itu luar biasa ya, dari atas sampai bawah semuanya mewah. Bertobat loh Bapak Ibu ya. Bukan itu yang Tuhan lihat, dia nggak tertarik dengan merek yang kau pakai, itu Tuhan nggak tertarik. Di sorga tuh nggak ada channel. Ya, di sorga tuh nggak ada yang gitu-gitu. Ya, kalau kau bisa pakai di dunia oke, tapi jangan itu mengubah hidupmu sehingga kita ini menjadi sombong, ya, dan kita anggap semua orang lain itu di bawahnya kita. Ya, bertobat Bapak Ibu ya. Saya tuh kadang lihat ibu-ibu yang begitu di mall tuh kalau udah jalan, ya udah kayak dia itu yang punya dunia ini. Ya, seringkali sama orang lain juga udah nggak anggap, ketemu security udah nggak anggap, ketemu orang ini udah sombong. Jangan loh. Ya, kita belajar menghormati semua orang sekalipun dia cuma satpam, penjaga toilet. Ya, bilang terima kasih kalau keluar dari toilet. Ya, itu menunjukkan kita ini anak Tuhan. Ya, wanitanya Tuhan. Ya, jangan ketika kita sudah ya berpikir sudah paling wow lalu kita ini menganggap semua orang tuh rendah. Ya, Tuhan tuh melihat hidup kita, melihat hati kita. Mari jangan hanya dengan perhiasan yang secara lahiriah, ya hanya dengan pakai perhiasan emas, mengenakan pakaian yang indah-indah. Ya, apalagi gini pakainya emas, perhiasan indah, kolektornya 5.000 pret. Banyak yang begini-begini memang orang Kristen ini. Ya, saya tahu itu. Ya, banyak yang begini tuh, kelihatannya pakai bermerek, ngasih 50.000 tuh udah merasa besar banget. Hello, ya, saya selalu bilang gak apa-apa saudara mau beli yang mahal silakan. Tapi nilai menaburmu itu harus lebih besar daripada nilai gayamu. Bilang amin. Amin. Ya, saya berani ngomong begini karena saya melakukan hal itu. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup saya. Ketika saya nggak tanggung-tanggung untuk melakukan apa yang Tuhan mau Bapak Ibu. Ya, ketika kita berani, ya banyak orang sangat disayangkan loh. Untuk gaya dia bisa beli yang miliaran, ratusan juta. Tapi waktu menabur, ini pret. Ya, maaf. Orang yang terlihat kaya di dunia, belum tentu dia terlihat kaya di mata Tuhan. Sebaliknya banyak orang yang biasa-biasa aja, tapi dia di mata Tuhan itu sudah dianggap Tuhan luar biasa. Kenapa? Tuhan melihat hati sekali lagi. Ya, lalu dikatakan tetapi perhiasanmu itu ialah manusia yang batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, mudah berubah untuk bertobat. Kalau ditegur firman, kita nih marah, kepahitan, tapi ketika kita dengar firman, ayolah berubah. Ya, saya sering kali saudara, saya bantu orang nih. Ya, setiap bulan saya bantu dia, tapi setiap bulan saya ketemu orang lain cerita, dia tuh cerita jelek tentang saya. Hidup ini belum kejam kalau saudara belum diperlakukan begini. Orang yang sering saudara bantu itu jelekin saudara. Nah, itu baru bilang kejam hidup, kejam. Ya, kalau cuma orang yang gak kau kenal jelekin kau tuh biasa. Tapi orang yang menikmati bantuan kita, menikmati uang kita, tapi suka jelekin kita, aduh itu sih wow banget ya. Saya pernah berpikir begini, mulai sekarang saya stop bantuan saya sama dia. Ngapain saya bantu-bantu dia? Setiap kali saya ketemu orang-orang bilang dia cerita ini begini. Dan itu konfirmasi beberapa orang loh. Tapi satu kali saudara, Tuhan tuh menegur saya. Kamu berbuat baik sama dia bukan karena dia baik sama kamu. Kamu berbuat baik sekalipun dia jahat, itu karena kamunya yang baik. Dan jangan berubah. Sekalipun dia balas jahat, tapi kamu jangan berubah, tetaplah baik. Itu sulit nggak? Auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Susahnya minta ampun. Saya harus menengking diri sendiri setiap hari. Akhirnya Tuhan bilang, ya tetap berkati, saya mau transfer nih ya, tangan saya bergetar loh. Males banget saya transfer sama orang ini, males. Tapi Tuhan bilang gak bisa. Aku tuh melihat hatimu, bukan karena dia baik terus kamu baik. Berarti kamu palsu kebaikannya. Tapi walaupun dia jahat, ya kamu tetap baik. Kamu berbuat baik bukan karena orang itu baik, tapi memang kamunya baik. Amin. Bilang kanan kiri mau denger tuh.
Ya, jadi Bapak Ibu, itulah kekristenan, itulah iman, itulah yang Tuhan tertarik dari hidup kita, amin. Waktu kita itu menjadi orang yang masuk dalam kriterianya Tuhan, maka Tuhan akan percayakan banyak hal besar loh. Ya, saya melihat Tuhan tuh bekerja. Saya cerita sama Pak Timothy tadi, Pak sekali-sekali mampirlah ke sekolah misi yang kita bangun. Ketika Tuhan memilih saya dan suruh saya bikin sekolah gratis untuk orang-orang yang mau jadi hamba Tuhan, sekolahkan mereka gratis yang dari desa-desa. Saya bilang, Tuhan, kayak Maria bilang, tapi bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sebab saya ini gak punya duit. Bangun sekolah begitu emang murah? Tanahnya dari mana? Ininya dari mana? Tuhan bilang enggak. Semua itu aku yang punya. Aku cuma cari orang yang mau terlibat, ya, dan aku melihat hati. Saya cuma bilang, oke Tuhan kalau begitu. Lalu kami mulai berjalan dengan iman. Tuhan mulai bukakan jalan, dapat tanah 4.500. Tapi ketika sudah digambar, saya disodorkan 4 miliar pembangunannya. Saya bilang, hah? Saya jujur siapin uang hanya 2 miliar waktu itu. Itu berkat yang saya dapat dari pelayanan saya di YouTube. Ya, buat beli tas lumayan gak itu? Saya nggak pakai Hermes loh. Ya, bisa nggak saya beli? Bisa. Tapi buat apa? Ya, buat apa? Kalau kita nggak menyenangkan hati Tuhan. Lalu ketika sudah digambar, saya disodorkan. Saya bilang sama suami, 4 miliar sih, saya pikir 500 juta udah cukup bangun. Akhirnya saya cuma berjalan dengan iman. Tadinya saya mau taruh nomor rekening di YouTube. Saya bilang sama suami, gampang lah kita taruh nomor rekening di YouTube. Nanti kalau sudah mulai pembangunan saya umumkan, saudara, kami sudah mulai pembangunan. Silakan saudara menabur di nomor rekening yang tertera di bawah sini. Ya, itu rencana saya. Nanti nomor rekeningnya muter-muter di layar kan. Tapi dari awal kami melayani di YouTube, kami komitmen tidak akan taruh nomor rekening di layar. Ya, bahkan teman-teman dekat saya dalam pelayanan kita di Mesbah Doa, tidak ada satupun yang saya kirimi proposal. Ya, mereka cuma lihat aja, tahu-tahu selesai. Waktu saya mau taruh nomor rekening itu, Tuhan tuh ngomong gini. Suami saya tanya, nomor rekening mana yang mau ditaruh di YouTube? Saya bilang, saya doa dulu, saya tanya Tuhan. Waktu saya berdoa, Tuhan bilang, coba kamu taruh rekeningmu. Aku ndak ikut bekerja. Karena kamu sudah seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya. Padahal Daud tahu dia menang bukan karena pasukannya, tapi karena kuasaku yang menyertai dia. Kalau kamu taruh nomor rekening, aku tidak ikut bekerja. Saya bilang sama suami, ndak jadi taruh nomor rekening. Suami saya bilang, kenapa? Buat apa kita bangun sekolah besar tapi Tuhan tidak bekerja di dalamnya? Banyak loh sekarang gereja besar tapi nggak ada Tuhan. Tuhan nggak ikut karena manusianya lebih bisa. Ya, oh aku bisa dengan berbagai cara bisa kok. Tapi buat apa? Buat apa kalau Tuhan nggak berkenan? Ya, akhirnya saya bilang jalan aja dengan iman. Bener dengan iman? Dengan iman aja. Ya wis lah Tuhan maunya seperti itu. Ya. Dan dalam waktu 6-7 bulan saudara pembangunan itu selesai. Saya nggak tahu itu orang-orang datang. Bu, saya mau sumbang material, hubunginya siapa? Ini nomor pemborong saya, tanya aja di mana alamatnya, apa yang kamu mau kasih, apa yang dibutuhkan, tanya sendiri. Bu, saya dari pabrik cat, mau ngasih cat, apa yang dibutuhkan, tanya pemborong saya. Bu, saya sampai hari ini saya nggak kenal orang-orang itu. Dan saya nggak pengen tahu. Iya kan ada hamba Tuhan gitu ya, waktu ada donatur pengen tahu, terus dikirimi ayat tiap pagi. Ya, shalom ibu. Ya hari ini Tuhan berbicara lewat saya buat ibu. Ini ayatnya ya bu, pret. Nggak usah direkayasa lah sama Tuhan itu. Ya, kita hidup lurus, hidup kudus. Tuhan tahu kok hati kita. Dan akhirnya saudara, sekolah itu selesai dalam waktu 7 bulan. Ya Desember ini selesai, nanti angkatan kedua, Januari masuk angkatan ketiga. Semua karena anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan murid-murid kita sudah ada yang ditempatkan di pedalaman Kalimantan Tengah menjadi guru Kristen di sana dan
beberapa tersebar ya di pelosok-pelosok ya. Ada beberapa titik misi di pedalaman yang sampai hari ini saya melihat ya, kita nih ya, Debbie Basir ini siapa? Saya ini bukan orang pinter yang punya titel STH, MTH, profesor, doktor. Kagak. Ya, saya juga bukan orang kaya yang punya kekayaan banyak, enggak. Ya, orang baru punya uang segitu, Tuhan minta segitu, coba. Tapi luar biasanya saudara tahu nggak? Waktu pembangunan berjalan, uang yang saya siapin itu enggak terpakai. Luar biasa kan Tuhan? Jadi Tuhan itu seringkali cuma lihat hati. Ya, Tuhan bilang aku cuma lihat hatimu. Ya, dan aku tuh Tuhan bilang aku yang punya harta, aku yang punya uang. Tapi aku cuma uji hatimu. Kau rela nggak baru punya uang segitu suruh keluarin semua? Ya. Dan setelah jalan ternyata tidak terpakai. Kami melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, makanya hati-hati ibu-ibu waktu Tuhan mencobai hatimu. Ya, kalau beli perhiasan, berani miliar-miliar. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, kasihan deh lu. Ya, hati-hati. Apa yang Tuhan lihat dari hidup kita, hati kita yang percaya bahwa napas hidup ini pun Tuhan yang punya. Benar nggak? Nggak usah kita bicara harta yang kita punya, rumah yang kita punya. Maaf, kesehatan hari ini yang kau punya itu juga Tuhan yang pegang kendali. Itu kasih karunia Tuhan. Kita bisa napas hari ini itu kasih karunia Tuhan. Makanya selama diberi kesempatan hidup, tanya sama Tuhan, maumu itu apa Tuhan? Masa aku hidup cuma gini-gini terus, pindah dari satu arisan ke arisan lain, ke arisan lain, ke arisan lain. Ya capek nggak saudara? Ya, saya ini tahu. Orang tuh kadang nanya saya, ibu tuh nggak capek toh? Hari ini saya lihat ibu di Papua, besok sudah di sana, besok di Malaysia, di mana. Saya tahu kita ada di waktu-waktu yang singkat. Saya takut nanti menghadap Tuhan, terus Tuhan tanya, waktumu di dunia aku berikan kau hidup sampai 50 tahun, apa yang kau buat? Amin saudara. Ayo tanya sama dirimu, apa yang sudah kita buat bagi Tuhan? Jangan santai dengan hidup ini. Ya, saya Tuhan tiap hari arisan di Plaza Indonesia. Besoknya arisan lagi di Senayan City. Tiap hari kau arisan. Kalau enggak ke arisan salon. Kalau enggak pilates. Lama-lama Tuhan bilang begini, lah kok waktumu habis buat dirimu sendiri ya? Terus apa yang kau lakukan buatku? Orang Kristen jangan puas, kau hanya percaya Tuhan dan kau berdiam di situ. Ada banyak perkara besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, amin. Dan Tuhan gak cari kita nih mampu atau tidak, karena kemampuan itu berasal dari kasih karunia. Maria berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku ini belum menikah. Bagaimana mungkin nanti nama baikku kalau aku hamil gak punya suami? Ada begitu banyak pertanyaan di dalam benaknya Maria. Tapi akhirnya Roh Kudus, malaikat itu berkata, ya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kamu akan mengandung anak yang disebut kudus, dan dia akan menjadi juru selamat bagi dunia. Dan saya belajar kenapa Maria dipilih Tuhan. Ternyata kata-katanya terakhir dia berkata begini Bapak Ibu. Ya, sebab di sana Roh Kudus, malaikat itu bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, dan jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kenapa Maria dipilih Tuhan? Karena dia seorang hamba Tuhan. Apakah Maria pengkhotbah? Nah, apakah Maria guru agama? Nah, dia hanya seorang perawan biasa. Tapi dia adalah seorang hamba Tuhan. Mari hilangkan konsep kita hamba Tuhan tuh Bu Debbie tuh hamba Tuhan. Hamba Tuhan artinya orang yang taat kepada firman Tuhan. Hamba Tuhan artinya orang yang taat kepada Tuhan, itu hamba Tuhan. Bukan pendeta loh, karena tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Amin. Ya, kalau pendeta nggak tunduk sama Tuhan, nggak hidup kudus, selingkuh terus,
ya. Dia bukan hamba Tuhan, tapi jabatannya adalah pendeta. Siapa hamba Tuhan? Saudara dan saya yang taat kepada Tuhan. Waktu kau kecewa, kau marah, Roh Kudus bilang ampuni. Yes Tuhan, aku mau mengampuni Tuhan. Aku mau, mampukan aku. Kau hamba Tuhan. Waktu kita berkata, saya sudah gak mau tolong dia, tuh orang jahat sama saya. Lalu Tuhan bilang jangan, kau tetap tolong dia. Itu firman Tuhan. Ya, jangan balas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lalu kau bilang, yes Tuhan, amin. Aku mau tetap berbuat baik sama dia. Itu kau hamba Tuhan. Waktu kau marah dengan suami, lalu Tuhan bilang, ampuni suamimu, doakan dia, sapa dia, bikinin dia kopi, bikinin dia teh. Lalu kau bilang, iya Tuhan, aku mau. Ampuni aku Tuhan. Tapi waktu kau bilang enak aja, yang salah tuh dia. Ya, jadi suami kok kayak begitu gini-gini. Nah, kau itu bukan hamba Tuhan. Ya, walaupun Kristen, tapi hamba setan. Di dunia ini cuma ada dua tuh. Kalau nggak hamba Tuhan, hamba setan. Kalau kita tunduk sama Tuhan, berarti kita hamba Tuhan. Kalau tunduknya sama setan, hamba. Nah, jadi saudara mau pilih yang mana? Ya, mau jadi hamba Tuhan. Ayo nurut sama Tuhan, apapun. Ya. Ini ada duit di tangan nih. Lalu Tuhan bilang, kasih itu untuk pekerjaan Tuhan. Berat Tuhan, berat. Ya, berat. Ya, tapi kalau beli tas enggak pernah berat. Ya, kalau untuk pelayanan, untuk penginjilan, untuk apa berat. Ya, tapi untuk daging sendiri itu kita harus mati bagi daging kita, Bapak Ibu. Dan belajar mematikan daging itu tidak mudah. Tapi waktu saudara sudah bisa melakukan itu, engkau jadi orang yang dipercaya Tuhan loh. Dan kalau kau jadi orang yang dipercaya Tuhan itu luar biasa. Hal-hal yang belum terjadi itu sudah Tuhan nyatakan. Bahkan apapun kerinduanmu, Tuhan sudah berjalan di depannya loh. Saya melihat itu sampai hari ini. Sampai perkara-perkara kecil aja Tuhan urus. Makanya kemarin saya bersaksi, saya ini dari pulang pelayanan itu dari November tuh tidak ada istirahatnya. Sampai akhirnya kemarin saya harus berangkat ke Malaysia. Suami saya bilang rambut udah gondrong tuh potong. Ya, suami saya itu paling rese kalau rambut saya tuh panjang sedikit aja dia udah bilang udah gondrong. Saya bilang saya tuh pengen juga potong tapi nggak ada waktu saya. Ini kita pelayanan terus sampai besok malam kita udah terbang ke Malaysia. Gimana? Ya udahlah tapi udah jelek kata suami saya, enggak apa-apa. Bayangkan begitu landing di Malaysia turun yang jemput saya ngomong gini, Bu Debbie, besok pagi kan kita kosong. Ibu mau nggak saya ajak ke salon? Nanti rambut ibu dicat sedikit terus dipotong biar rapi. Saya bilang sama suami saya, tuh loh Tuhan itu loh. Tuhan loh itu. Aku ndak ngomong loh. Nggak sindir-sindir. Bu, salon di sini di mana? Nggak usah pakai asaran nyindir-nyindir. Ya, Tuhan itu tahu. Ya, Tuhan itu tahu mencukupi, memperhatikan kan tuh Alkitab berkata kan. Kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, bahkan keinginan hatimu itu Tuhan yang akan menggenapinya. Walau kita pun itu kadang, ya saya itu perkara kecil kan. Apa aja yang saya lihat tuh Tuhan bekerja itu, aduh saya cuma, ya Tuhan tuh luar biasa Bapak Ibu. Jadi ayo ya, kalau kita hidup dalam kasih karunia yang terakhir, kasih karunia itu memampukan kita. Lihat bersama Roma pasal 5 ayat 2 dan 3. Roma 5 ayat 2 dan 3 dikatakan di sana tentang kasih karunia ini. Roma 5 ayat 2 dan 3. Oleh Yesus, oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada apa? Kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sekalipun dia mengalami kesengsaraan, dikatakan dia bisa bermegah.
Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan itu, wow, mereka bisa melihat banyak hal dari cara pandangnya Tuhan. Nggak ada lagi yang bisa menyakiti hati kita. Ketika orang menjahati kamu, Tuhan suruh tetap berbuat baik. Terima kasih Tuhan, aku dapat kesempatan untuk membuktikan kemurnian imanku, dan aku percaya aku pasti akan mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Itu yang dimaksud bahwa dalam kasih karunia itu kita bisa berdiri, kita bermegah dalam pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah. Cuma orang-orang yang memperoleh kasih karunia Tuhan, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan bukan itu saja. Ayat ini dengan jelas berkata, perhatikan. Dan bukan hanya itu saja. Kita bukan hanya berdiri dan bermegah karena menantikan kemuliaan Tuhan. Tapi ini yang wow. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Makanya kalau ada masalah gak usah terlalu baper, koper, bagasi. Ya, buang itu. Baper, bawa perasaan, koper, korban perasaan. Bagasi, bahagia gak, sedih iya. Ya, jangan Bapak Ibu. Hidup ini kita gak bisa tentukan apa yang akan datang menimpa kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita berespon. Waktu kita memilih berespon sesuai firman Tuhan, itulah kebahagiaan. Ya, mau difitnah, memang sih di hati itu sebagai manusia ya ndak enak, tapi teruslah berusaha. Tengking hatimu sendiri. Kau nggak usah tengking orang lain. Ya, saya dengar dia cerita gini, masuk di kamar, Tuhan balas dia, Tuhan kasih kecelakaan dia. Nah, ini sih ya, kau ndak akan pernah lulus. Ketika engkau hatimu disakiti, masuk kamar, Tuhan ampuni hatiku, Tuhan ampuni. Aku juga mengampuni dia, tapi jaga hatiku ini Tuhan. Makanya Daud berkata, setiap malam di atas pembaringan aku menguji hatiku. Tiap kali kau mau tidur malam, ibu-ibu cek hati, amin. Jangan cuma sibuk cek-cek di lab sana, cek kolesterol, cek gula darah. Ya, semua dicek. Ya, cek kreatin, cek ini, tapi nggak pernah cek hati. Bilang kanan kirimu, cek hati kau. Ya, jangan yang dicek-cek itu cuma ya yang kesehatan lahiriah aja dicek. Terus kalau sudah hasilnya baik, nggak ada bintang terus senang gitu. Ya, nggak ada bintang sih, semuanya bagus. Padahal di hati udah busuk nih. Ya, Tuhan tidak berkenan seperti itu ya. Jangan ya ibu-ibu, jangan ya. Kita sering nggak lupa, setiap bulan, setiap minggu kita harus ini, harus treatment, semuanya dilakukan. Mulai dari rambut, kuku, semua di treatment. Tapi jaga hati, jaga hati ini, cek hati. Kita harus lakukan tiap malam sebelum tidur. Kenapa? Karena kita nggak tahu besok kita masih bangun atau tidak. Amin. Kita nggak pernah tahu loh, kita tidur, ya tiba-tiba kita sudah dipanggil Tuhan, nggak ada yang pernah tahu. Jangan seneng kalau hasil cek kesehatanmu itu baik semua. Jangan seneng kalau kau rajin olahraga, bagus Bapak Ibu. Tapi olahraga itu nggak memperpanjang umur. Karena hidup mati ada di tangan Tuhan. Orang olahraga itu sehat iya. Ya, tapi umur di tangan Tuhan. Kita sering dengar toh, nggak ada sakit. Bahkan saya pernah dengar ada bapak-bapak cerita saya. Itu loh Bu WL saya. Datang ke gereja itu happy banget. Ketawa-ketawa, masih muda umur 40-an. Ditanya sama bapaknya, kamu kenapa ketawa-ketawa? Seneng Pak, kemarin hasil lab saya sudah keluar. Kenapa? Baik semuanya, nggak ada bintang. Kemarin tuh kan ada bintang, nih saya perbaiki, saya olahraga. Nggak ada bintang. Berarti sehat ya? Iya puji Tuhan, makanya saya senang banget. WL hari itu, ketika dia selesai WL ngomong begini, ada yang mau kesaksian Bapak Ibu, saya beri waktu. Karena nggak ada yang maju-maju, dia bilang ayo kita angkat satu lagu lagi sambil saya tunggu. Begitu angkat lagu, jatuh mati. Di hari yang sama. Makanya saya selalu bilang, jangan terlalu fokus kepada hanya manusia fisik kita. Kita cek darah, kita cek ini, makan sehat itu bagus ya. Saya pun sekarang melakukan itu. Ya banyak yang ngomong, Ibu Debbie sekarang langsing ya. Belum langsing sih, belum. Masih menuju, tapi kan sudah lumayan toh.
Ya, saya cuma melakukan perubahan ya. Sekarang setiap hari 30 menit treadmill ya, terus angkat-angkat beban yang ringan-ringan saja karena beban hidup ini sudah berat. Tidak usah kau tambah lagi dengan beban di olahraga, itu terlalu berat ya. Mengangkat 100 kilo enggak usah. Yang biasa-biasa aja. Mulai jaga makan sehat, banyakin protein, kurangi tepung-tepung, gula. Ya, karena saya mau sehat. Bukan mau umur panjang. Umur panjang itu di tangan Tuhan. Ya, kita kan mau umur panjang dan sehat. Ya, kalaupun Tuhan kasih umur panjang, puji Tuhan, tapi sehat gitu. Enggak jalannya gini, aduh kenapa ya, aduh asam urat. Nah itu kan ya, apalagi kita masih mau pelayanan ya, karena orang itu Bapak Ibu kalau ketemu umur 20 yang diceritakan tuh gaya gini-gini ya, nanti kalau mulai 40 yang diceritakan pekerjaan, gimana sekarang lu kerjanya, mulai masuk 50 cerita tentang rumah tangga, iya sekarang anakku sudah segini, masuk 60 yang diceritakan apa, ini loh aduh tiap hari ini kepala aduh ya, nih aduh ya, dulu umur 40 kalau ketemu baunya LV, sekarang minyak telon, minyak kayu putih ya balsem ya, itu akan terjadi dengan sendirinya ya, itu sudah faktor alami itu. Jadi mari kita ini bijaksana dalam hidup kita supaya ibu-ibu kita menjadi wanita yang dipilih Tuhan. Ayo ya, sekarang ini kita ada di penghujung 2024. Coba hitung waktu setahun 365 hari. Setiap hari 24 jam. Coba saudara nanti mulai rinci 24 jam itu habis buat apa? Ya, bangun pagi saya olahraga Bu. 2 jam, ada yang olahraga sampai 3 jam, itu lemak dibakar, otot dibakar, otak dibakar, semua sudah dibakar itu. Ada orang nge-gym 6 jam, ibu-ibu loh nge-gym 6 jam, ya itu sih sudah kedagingan itu ya. Ayo hitung coba 24 jam setiap hari, hitung. Setelah nge-gym kita ngapain, setelah itu arisan, setelah itu salon, setelah itu hello, berapa banyak waktu yang kita pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saya nggak bicara soal khotbah, tapi kau perlu doakan orang, kau perlu cari jiwa. Coba mulai sekarang berdoa, Tuhan pertemukan aku dengan jiwa yang harus aku layani. Waktu kau punya doa seperti itu, maka ibu-ibu kau akan lihat Tuhan akan ketemuin kau, entah dengan iparmu, entah dengan siapapun yang datang. Dia orang yang membutuhkan firman Tuhan. Dan itu menjadi satu kesempatan buat kita untuk memenangkan banyak jiwa. Karena ingat, saya undang para imam musik maju ke depan. Karena ingat, waktu satu saat kita menghadap Tuhan nanti, ketika Yesus datang kali yang kedua, Tuhan gak pernah tanya, ingat depositmu berapa, perhiasanmu berapa, semua itu kita tinggal kalau kita mati. Ya, coba Bapak Ibu mulai bayangkan, kalau kita mati hari ini, perhiasan yang kau pakai miliaran itu, jam tangan yang kau pakai miliaran itu buat siapa? Bahkan kita juga nggak bisa menentukan kan. Tapi waktu kita mati satu saat nanti akan Tuhan tanya, berapa banyak jiwa yang kau bawa bagiku. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan pada Tuhan. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa. Dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah.
untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satupun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa ya dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka dia Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepadamu bahwa lidah kami hanya memuji Yesus. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan.
ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau